Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arabitang Fauzil dan dengan NIM terakhir 127. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya dapat dari dakwah yang telah saya tonton. Jadi saya juga telah membuat resume tentang video tersebut oleh pemateri Ustadz Adi Hidayat dengan judul eh, kesesuaian surah Al-Baqarah ayat 286 dengan realitas kehidupan. Jadi di suatu pengajian atau forum dakwah seperti itu, seorang pemuda bertanya tentang kesesuaian surah isi Al-Baqarah 200 ayat 286 dengan kehidupan nyata. Jadi pemuda tersebut menjelaskan kalau di dunia nyatanya ada orang yang diberikan sakit yang luar biasa dan itu mengganggu aktivitas aktivitas beliau seperti itu. Jadi hal tersebut tentu bertentangan dia dengan isi dari surat tersebut, kalau Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi tentunya ketika kalau sakit itu tentu akan sudah di batas tidak tertoleransi, jadi di luar batas mampunya gitu. Spekulasi dari pemuda tersebut. Lalu di sini perlu saya sampaikan bahwa Nabi Ayub, yaitu salah satu nabi yang diberikan sakit yang luar biasa oleh Allah, yakni penyakitnya itu belum pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan belum pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Jadi unik, khusus untuk Nabi Ayub aja. Jadi di sini Nabi Ayub itu benar-benar diberikan ujian yang berat, dalam taraf berat. Jadi Nabi Ayub akan terus tentunya sebagai peluang meningkatkan ibadah dan semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya ujian-ujian yang terus ditimpakan ke Nabi Ayub akan membuat kita semakin dekat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya sebagai mahasiswa gitu ya, merasa sangat relate gitu dengan dakwah tersebut. Jadi mungkin saya dan teman-teman juga sama, kalau sebagai mahasiswa itu juga ada tekanan tersendiri gitu, mulai dari kesehatan mental atau finansial atau pergaulan, mungkin di masalah keluarga juga ada. Tentu hal tersebut bisa dikategorikan sebagai ujian gitu ya. Jadi yang gak enak itu kita bisa kategorikan sebagai ujian. Nah, jadi saya di sini juga belajar kalau tentang kita jangan fokus ke ujian tersebut, namun kita fokus ke bagaimana Allah menitipkan ujian tersebut kepada kita, bahwa itu Allah percaya kalau kita itu bisa menjalaninya. Jadi ketika masalah ini diberikan kepada orang lain, jadi belum tentu orang lain itu bisa menjalaninya. Maka dari itu saya juga belajar banyak kalau sudah diukur ya sesuai dengan batas kemampuan kita, pastinya ya kita gak boleh nyerah dong. Kalau ini udah dititipkan kepada kita, pasti kita harus tambah semangat buat menjalaninya. Jadi itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita dengan memberikan kita ujian agar dekat kepada Allah gitu, semakin dekat. Jadi di samping ujian kita yang semakin berat ini, tentunya bisa meningkatkan peluang kita ibadah ke lebih baik lagi. Jadi ujian datang, ini masalah tugas satu udah selesai nih, udah selesai, datang lagi tugas lagi, ada proyek, ada ini itu. Jadi ujian yang semakin bertambah ini
semakin kita sadar bahwa ujian ini yang memberikan ini Allah gitu. Jadi kita tetap bisa sadar kalau jadi kasih sayang Allah itu nyata gitu. Jadi semakin dekat kepada Allah, jadi kita bisa bersabar. Jadi ketika diberikan senang, kita ya bersyukur. Jadi seperti itu saja yang saya alami, dan mungkin teman-teman juga relate ya dengan saya. Jadi cukup sekian, dan semoga ujian ini bisa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ibadah kita. Jadi bila ada kurangnya itu asalnya dari saya, dan ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.